wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwajan qayyiman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan pagi hari ini kita alhamdulillah senantiasa bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini saya melanjutkan menyampaikan kajian dari Mukhtarul Ahadits, hadis nomor 309. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mayyita la ya'adzabu bi buka'a ahlihi 'alaihi. Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mayit itu la ya'adzabu bi buka'a ahlihi 'alaihi. Kata Nabi, mayit itu disiksa salah satunya itu ya, atas tangisan keluarganya yang menangisinya atau meratapinya. Jadi salah satu siksa orang yang sudah meninggal atau mayit ya, kata hadis ini kemudian hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, adalah salah satunya adalah karena ratapan tangisan orang yang masih hidup, keluarganya yang masih hidup. Bisa jadi ya, mayit itu disiksa itu salah satunya kata Nabi adalah karena ratapan. Makanya disunahkan memang ketika jenazah yang akan diantarkan ke makam atau ketika meninggal, jangan sampai kita meratapinya. Lalu pertanyaannya, batasan menangis untuk orang yang meninggal itu seperti apa? Nah itu yang penting. Jadi batasannya, apakah meneteskan air mata itu adalah kategorinya menangis, itu yang menyebabkan mayit itu disiksa, atau nangisnya ditahan-tahan jangan sampai air matanya keluar, atau seperti apa. Dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika putranya Ibrahim meninggal, ya, ketika Ibrahim meninggal dan diserahkan, ya, ketika akan dimakamkan digendong oleh Nabi, Nabi meneteskan air mata. Jadi artinya batasannya meneteskan air mata bukan kategori ya menangis yang disebabkan karena nanti akan menjadi siksa kubur atau siksanya mayit nanti. Dalam hadis yang lain, bahwa hadis ini menunjukkan bahwa yang tidak boleh itu meratapi, meraung-raung, kayaknya seolah-olah Allah ini enggak adil gitu. Orang yang saya cintai meninggal, bisa anaknya, bisa keluarga yang lain. Ada seringkali memang kadang-kadang bisa jadi karena histeris ya, ucapan-ungkapannya itu tidak terkontrol. Bahasanya Allah nggak adil, kenapa nggak saya aja yang meninggal? Ya, dan seringkali lama meratap seolah-olah Allah tidak adil. Ini yang tidak mau. Bahwa menangis sampai meneteskan air mata itu Rasul pun demikian, artinya tidak apa-apa. Tapi kalau yang meratapi, ya bahkan di hadis yang lain sampai merobek-robek baju saking kesalnya. Kenapa kesal? Karena yang disayanginya meninggal, kesal, dirobek-robek, dipukul-pukul. Ya, saya pernah juga melihat kejadian anaknya jauh. Anaknya jauh, jarang ketemu, begitu dapat kabar meninggal. Ya, pernah saya menyaksikan sampai rumah pintu ditendang-tendang sampai jebol, marah-marah.
Kenapa dia marah? Karena merasa orang yang dicintainya udah nggak ada lagi, kesel. Ya. Jadi kenapa diambil? Kenapa nggak aku saja yang diambil sampai lama? Ya memukul pintu sampai ditendang, sampai jebol gitu ya. Ini yang tidak boleh tentu. Kalau menangis kehilangan itu wajar. Kita kehilangan anggota keluarga kita, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, bisa orang tua kita atau bagian dari keluarga kita, saudara kita, itu wajar. Tetapi yang tidak boleh salah satu meratapi, ya menyalahkan Allah, kenapa yang diambil itu ke orang yang saya cintai, orang yang saya sayang. Ya memukul-mukul, ya merobek-robek baju. Bahkan secara spesifik ahli hadis ya, itu menafsirkan bahwa hadis ini ya secara spesifik ya, dalam tafsir hadis ulama menyampaikan hadis ini yang dimaksud menangis itu adalah berwasiat. Kalau nanti saya meninggal mau minta ditangisi. Jadi ternyata salah satunya setelah saya telusuri ya, hadis ini didapatkan juga salah satunya sebab-sebab kenapa hadis ini keluar, ya asbabul wurud. Jadi memang salah satu kebiasaan orang jahiliyah dari yang bangsa atau suku yang terkenal itu kalau meninggal itu selalu salah satunya berpesan nanti kalau meninggal salah satu pesan wasiatnya supaya menangisi. Kenapa menangisi? Karena anggota keluarga yang meninggal akan berpisah dengan harta, kekayaan, kedudukan yang dimilikinya. Jadi salah satunya wasiat. Jadi menurut ulama salah satunya adalah hadis ini adalah jika ya yang meninggal itu semasa hidup berwasiat ketika meninggal minta ditangisi. Dan ini salah satunya adalah akhlak jahiliyah. Ya apa namanya perbuatan orang-orang jahiliyah. Bahkan kata hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sampaikan ada 4 ya. Salah satunya adalah yang kebiasaan orang jahiliyah yang susah ditinggalkan kata Nabi. Kebiasaan perbuatan orang jahiliyah yang susah ditinggalkan kata Nabi, dan itu akan terus ada dan susah ditinggalkan oleh umat Nabi. Yang pertama kata Nabi membangga-banggakan keluarganya udah meninggal kata Nabi tetap bangga apapun, wah saya anaknya A, saya anaknya B, bisa jadi supaya orang takut, bisa jadi supaya orang hormat terhadap kita, supaya orang menghargai kita. Kita selalu menyebut saya anaknya, keturunannya A, B, C, D. Yang sudah meninggal dibawa-bawa. Itu salah satunya adalah kebiasaan orang jahiliyah yang kata Nabi, ini hadisnya sahih, ini diriwayatkan Imam Muslim. Itu yang sulit untuk ditinggalkan oleh umat. Berikutnya juga salah satunya kebiasaan orang jahiliyah yang susah ditinggalkan adalah mencela keturunan. Jadi kalau ada masalah perselisihan faham, disebut-sebut tuh nama, iya anaknya A, anaknya B, keturunan. Makanya ketika salah satunya Bilal bin Rabah diminta oleh Nabi menjadi muadzin, orang-orang Quraisy, pembesar Quraisy merasa bahwa dari orang Quraisy mereka merasa lebih tinggi derajatnya daripada Bilal, bukan dari keturunan orang yang terhormat, tapi justru Bilal ya dari orang hamba sahaya bisa diangkat oleh Nabi menjadi muadzin. Dan muadzin itu orang yang sangat terhormat. Ya, langsung perintah dari Nabi memanggil orang sholat, dan bukan dari bangsa Quraisy atau suku-suku terkenal atau terhormat yang ada di Makkah saat itu. Hadirin dirahmati Allah, kesimpulan hadis pada pagi hari ini bahwa kata Nabi, sesungguhnya kata Nabi, mayit itu akan disiksa, salah satunya disebabkan oleh tangisan keluarga yang menangisinya. Oleh karena itu, tentu renungan untuk kita, kalau ada bagian dari keluarga kita yang dipanggil oleh Allah, menangis yang wajar saja.
keluar air mata, ya menangis itu bagian dari manusia kita ya manusiawi lah, bahwa kita akan sedih ditinggalkan keluarga kita. Tapi kalau sampai meratapinya, ya memukul-mukul, tidak terkontrol emosinya, ya ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi salah satu kebiasaan ya, orang-orang jahiliyah, ya, kata Nabi, adalah salah satunya adalah berwasiat nanti ketika sudah meninggal, ya diratapi, ya ditangisi, karena tentu akan sedih, ya berpisah dengan kedudukan yang tinggi, harta yang banyak, kedudukan yang tinggi. Nah ini yang tidak dibolehkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu bisa jadi menjadi siksa, ya nanti untuk si mayit. Demikian hadirin dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan, kekuatan, dan untuk senantiasa kita diberikan oleh Allah kekuatan untuk senantiasa fi taatillah, dalam untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.